Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Amin. Sampai mana? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awwal an bahril ilmi dafiq wa lisanil qur'anin natiq aw hadi ulama'in nas sayyidina Abdullah ibni Sayyidina al-Abbas. Al-hadithu utawi hadis al-awwalu kang awal iku ambahril ilmi den riwayataken saking Ibnu Abbas kang duweni lakob Bahrul Ilmi, maknane segorone ilmu. Sifate bahr ada fikih kang gede ombake, ada fikih kang gede ombake. Walisanil Qur'ani lan juru bahasane Al-Qur'an. Walisanil Qur'ani lan juru bahasane Al-Qur'an. An-natiqih kang ngucapaken. An-natiqih kang ngucapaken. Aw hadi ulama'in nasih kang nomor sijine piro-piro wong alime menungso. Aw hadi ulama'in nasih kang nomor sijine piro-piro wong alime menungso. Rupane Sayyidina Gusti kita, rupane Abdullah ibn Sayyidina, rupane Abdullah ibni Sayyidina kang dadi putrane Gusti kita, rupane Al-Abbasi Imam Al-Abbas radhiyah mugi-mugi ngridani sapa Allah Gusti Allah anhuma maring Abdullah lan Abbas. An Rasulillahi sangking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu sak temene Rasulillah iku kala dawuh sapa Rasulillah. Ing dawuh inna Quraisyan satuhune wong Quraisy, yakni Gusti Nabi iku kanat ono sapa Quraisy iku nuron dadi cahaya, iku nuron dadi cahaya baina yadayillahi ing dalem ngersane Gusti Allah azza wa jalla. Qabla ayyakhluqa ing dalem sadurunge yen to ndadekaken sapa Allah. Qabla ayyakhluqa ing dalem sadurunge yen to ndadekaken sapa Allah Adam ing Nabi Adam. Bi alfai amin kelawan kacek 2000 tahun. Bi alfai amin kelawan kacek 2000 tahun. Yusabbihu halih maca tasbih atau nyuciaken
Allah ing Gusti Allah apa dzalikan nuru mengkono-mengkono cahaya wa tusabbihu lan maca tasbih sapa al malaikatu para malaikat bi tasbihihi kelawan sebab tasbihe dzalikan nur bi tasbihihi kelawan sebab tasbihe dzalikan nur falamma khalaqahu moko ing dalem semangsane dadekaken sapa Allahu Gusti Allah Adamah ing Nabi Adam auda'ah moko nitipaken sapa Allah atau nyelehaken sapa Allah zalikan nurah ing mengkono-mengkono nur fi tinatihi ing dalem endut kedadiane Adam fi tinatihi ing dalem endut kedadiane Adam kala dawuh sapa Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ahbatoni moko nuli ngedunaken ing ingsun moko nuli ngedunaken ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah azza maha mulya sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah ngedunaken ilal ardi maring bumi fi dhahri Adamah ing dalem gegere Nabi Adam fi dhahri Adamah ing dalem gegere Nabi Adam wa hamalani lan gawa sapa Allah ing ingsun lan gawa sapa Allah ing ingsun fis safinati ing dalem prau fi sulbi Nuhin ing dalem gegere Nabi Nuh wa ja'alani lan dadekaken sapa Allah ing ingsun lan dadekaken sapa Allah ing ingsun fi sulbil khalili ing dalem gegere kekasih rupane Ibrahimah Nabi Ibrahim hina kuzifa ing dalem semangsane den buang hina kuzifa ing dalem semangsane den buang sapa bihi Ibrahim den buang finnari ing dalem geni finnari ing dalem geni walam yazallan ora kingsir walam yazallan ora kingsir sapa Allahu azza wa jalla iku yunakiluni. Dalam sebagian teks itu ada yang kuluni, sama-sama benar iku yunakiluni mindah sapa Allah ing ingsun mindah minal aslabi saking pira-pira geger minal aslabi saking pira-pira geger atau hiroti kang suci mindah ilal arhamih maring pira-pira telanaan maring pira-pira telanaan az-zakiyati kang suci al-fakhirati kang agung hatta akhrajani sehingga ngetokaken ing ingsun sapa Allahu Gusti Allah min baini abawayya saking antarane bapak ibu ingsun min baini abawayya saking antarane bapak ibu ingsun wa huma halih utawi abawayya iku lam yaltaqiya ora tau tetemu sapa abawayya iku lam yaltaqiya ora tau tetemu sapa abawayya
ala sifahin ing ngatasé zina ala sifahin ing ngatasé zina qaddu kelawan babar pisan qaddu kelawan babar pisan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul awal, ini maulid tiba. Beliau dalam masalah keagungan Rasulullah itu memasukkan hadis yang sangat mulia, dan hadis ini diriwayatkan oleh seorang rawi yang juga bukan kaleng-kaleng. Jadi rawi ini sangat luar biasa, yaitu Imam Abdullah bin Abbas. Beliau yang memiliki julukan Bahrul Ilmi, yang tentunya sudah sangat jelas dan tidak bisa diragukan keilmuannya. Nikah salah sitong sahabat Nabi sepancen terkenal alim kana. Bahkan beliau juga julukin lisanil Quran. Beliau itu bisa disebut sebagai orang yang menjadi juru bahasa Al-Quran, karena hadis ini diriwayatkan oleh orang yang tak sembarangan. Ini orang yang betul-betul alim, maka tentu kemurnian hadis ini pun juga tidak bisa kita ragukan. Tidak bisa kita ragukan tentunya hadis yang nanti akan disampaikan melalui perawi beliau ini merupakan hadis yang sangat penting untuk kita ingat, yen betapa ontong aku leben panjenengan ageduin nabi terbaik, khiyarun min khiyar, pilihan dari pilihan. Jadi Nabi Muhammad nikah sesuai dengan keterangan sebelumnya, pancen yang menjadi tokoh utama terwujudnya alam semesta, yang menjadi inti daripada al-kaun, yakni alam semesta ini, ya Gusti Nabi. Semua yang ada termasuk dunya ben esyenah itu hanya sebagai isyarat, sebagai isyarah. Yen satu saat akan ada satu orang yang lahir ke dunia, dan itu merupakan inti daripada terciptanya alam semesta ini. Jadi dulu itu kan sempat saya jelaskan, kalau diibaratkan orang agebai film, orang agebai film ini ketentona bedah artis utama, bedah aktor utama yang menjadi inti dalam pembahasan. Sementara ketika kita membuat film tidak menyiapkan apapun yang berhubungan dengan aktor tersebut, maka film tidak akan sempurna. Tontonlah membeda aktor, beda pemain utama, mencandengkan toh seri. Tontonlah deki kutuh nyiapaki pan berempan hal seberhubungan paki kelaban aktor tersebut, termasuk tempatnya itu beda Mekah. Allah menciptakan Mekah berarti untuk Nabi Muhammad, agar supaya nanti kemudian Nabi Muhammad dilahirkan di sana. Kemudian ada Madinah menjadi tempat hijrah beliau. Kemudian ada Syam menjadi pusat Islam terbesar di masa-masa setelah beliau. Kemudian beliau itu termasuk min jumlatil bashar, bagian dari manusia. Saya tentunya manusia dika odi ketunya kelaban perantara elai raki, berarti butuh ibu dan bapak. Makanya badan Sayyid Abdullah bin Sayyidah Aminah itu juga menjadi perantara munculnya baginda Nabi.
sebelum-sebelumnya, termasuk nabi-nabi sebelumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian Nabi Adam sekalipun, itu menjadi wasilah semua. Sekarang depak ke satu momen yang betul-betul tepat untuk kemunculan baginda Nabi. Nanti ada di sini penjelasannya bahwa jayan Rasulullah nika pancen inti daripada alam semesta nika. Pun dalam hadis ini Rasulullah adabu inna Quraisyan kanat nuran baina yadayillah. Orang Quraisy, yakni Nabi Muhammad, itu merupakan cahaya di sisi Gusti Allah. Nyamana cahaya itu adalah satu hal yang istimewa di antara selain. Perbandingan cahaya ini ke sesuatu yang gelap, sesuatu sepetang, kenengan nika petang, kemudian timbul cahaya, maka cahaya itu menjadi satu hal yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan dan untuk diberi nilai lebih. Karena dengan adanya cahaya, orang berdenang kendengan sepetang itu bisa mendapatkan petunjuk. Di antara setuju makhluk kepengiran, saya merupakan cahaya bagi Gusti Allah nikah Quraisyan, yakni Nabi Muhammad. Allah menciptakan Nabi Muhammad itu qabla ayyahluqa Adam, sebelum Allah ada tiagi Nabi Adam kelaban kacek alfai amin 2000 tahun. 2000 tahun sebelum Nabi Adam itu hidup sudah ada Nur Muhammad. Nika saya perlu sampean kengain sampai yaumil qiyamah harten iki. Sebelum Nabi Adam nika bedah etunya, bahkan di surga sekalipun pada saat diciptakan 2000 tahun sebelumnya nika Allah sudah menciptakan Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad itu tugasnya yusabbihullaha dzalikan nur wa tusabbihul malaikatu bitasbihihi. Detik Nur Muhammad nika selalu bertasbih kepada Allah sehingga kemudian diikuti oleh tasbihnya para malaikat. Ketika Allah menciptakan Adam, Nabi Adam, barulah Allah menitipkan nur tadi di tanah liat yang menjadi bahan asalnya Nabi Adam. Nabi Adam itu diciptakan dari tanah liat yang berbeda-beda karena dari seluruh penjuru dunia itu nanti diambil oleh Gusti Allah tanah liat tersebut, dibentuklah Nabi Adam sehingga keturunannya macam-macam. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit kuning, ada yang putih, ada yang merah, ada yang beteng, ada yang bunga. Pokok macam-macam nika menosah. Tanah nika, tanah liat itu Allah titipkan Nur Muhammad di sana. Berarti Nabi Adam nika tercipta itu sudah ada Nur Muhammad di punggungnya Nabi Adam. Sebelum tercipta bedeneng tanah nika. Telepon deti Nabi Adam, maka posisi Nur ada di zuhri Adam, berada di punggungnya. Setelah itu barulah deki Nabi Adam ini kan di keturunan termasuk sampai kepada Sayyiduna Al-Khalil Ibrahim, depak ke Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim ini kepada Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh hidup, semuanya insya Allah banyak seoning. Ada tragedi luar biasa, yaitu banjir bandang, banjir sesangat raja. Ketika itu ada di mana posisi Nur Muhammad? Nur Muhammad pada saat itu berada di punggungnya Nabi Nuh, yang pada saat itu berada di dalam kapal.
sehingga kelaban berokana Nur Muhammad Nabi Nuh bisa selamat. Ini keberokana Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad mulai dari Nabi Adam sampai ke mangkin itu membawa banyak keberkahan, termasuk kemunculan Islam ini sendiri, termasuk kita sekarang yang menerima keimanan dan memeluk agama Islam itu juga biberkati nurin Nabi, kelaban barokana cahaya Gusti Nabi. Lating lastari Nabi Nuh barulah nyampe ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dititipkan Nur Muhammad berada di punggungnya. Kapan itu terjadi? Hina kudzifa bihi finnar. Ketika Nabi Ibrahim masukake ke dalam apoy. Buang ke apoy, ternyata apa? Apoy itu tidak bisa membakar, bahkan tidak bisa memberikan efek panas. Ini kegelaban barokah Nabi Muhammad juga kegelaban pertolongan dari Gusti Allah. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Walam yazalillahu azza wa jalla yunakiluni minal aslabi tahirah. Allah selalu memindah saya. Ini kata Nabi, menunjukkan cek nur itu panjen Nabi kan. Quraisy yang dimaksud pertama itu juga Nabi. Allah senantiasa memindah saya dari punggung-punggung yang suci, mulai dari Nabi Adam sampai ke Sayyid Abdullah, bapak Nabi Muhammad. Itu tidak pernah Nur Muhammad itu melewati orang-orang yang buruk, orang-orang secuba, ini kesombong. Makanya dalam berjanji wa kaifala wasayyidul akramu sallallahu alaihi wasallam wasitatuhul muntaqo. Jadi Nabi Muhammad itu nurnya itu melalui jalur-jalur atau wasilah-wasilah yang memang pilihan dari pengiran. Ilal arhamiz zakiyatil fakhirah, sampai depak ke rahim yang sangat suci dan sangat mulia, sangat agung, yakni rahimnya Sayyidatuna Aminah. Jika kemarin ada sempat muncul kabar miring tentang ibunda baginda Nabi, bahwasanya aliran sesat yang kita kenal dengan Wahabi, yang wawasannya hanya bid'ah, itu mengatakan yen Sayyid Abdullah wa Sayyidatuna Aminah itu dakhala finnar, keduanya itu masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak iman kepada Rasulullah. Lah, wong Nabi belum diutus lah kan. Nabi Muhammad itu ketika masih berada dalam kandungan, saya rasa wafat Sayyid Abdullah, telepon lahir, barulah di situ ibunda menyusul. Nabi Muhammad sebelum jadi Rasul, soro iman ke Nabi Muhammad, wong sebelum biasa. Dan itu juga momen-momen fitrah, artinya momen di mana tidak ada tuntutan dari syariat. Kalau kita melihat dan melirik pernyataan dari Gusti Nabi yang dikemukakan di dalam kitab Tiba nikah, ini sangat jelas menunjukkan kesucian orang-orang sebelum Nabi Muhammad, termasuk ayah dan ibu baginda Nabi. Hatta akhrajani Allahu min baini abawayya, hingga Gusti Allah itu mengeluarkan saya dari kedua orang tua saya. Wahuma, dan keduanya lam yaltaqiya ala sifahin qattu, sama sekali tidak pernah bersentuhan dengan perbuatan zina, tidak pernah bersentuhan dengan kriminal jahiliyah. Detik senajan ibunda
dan ayah Nabi hidup sebelum syariat Rasulullah. Zaman di sana itu kosong daripada syariat, tapi tidak menunjukkan keluarga Nabi termasuk ayah dan ibunya itu terkena oleh kejahiliahan pada saat itu, atau kriminal atau kejahatan yang terjadi di masa-masa jahiliyah. Makanya dalam berjanji tarakus sifaha falam yusibhum ma'ruf min adama wa ila abihi wa ummi. Jadi wis sampean makin yakinin yen Rasulullah nikah pancen keturunan orang soceh dan juga dilindungi oleh Gusti Allah orang-orang sebelumnya. Kalau mungkin ada timbul pertanyaan, nikah mestinya nanti ada, termasuk bapaknya Nabi Ibrahim yang selama ini cerita-cerita Israiliyah. Tentunya cerita Israiliyah nikah cerita-cerita yang dibangun oleh Bani Israel, dan juga tidak menunjukkan cerita Israiliyat itu tidak bisa dipakai. Ada yang sebagian bisa dipakai. Itu kabar yang masuk kepada kita selama nikah kan, bahwa Nabi Ibrahim itu kan penyembah berhala, iya kan? Dan Nabi Muhammad itu nurnya dari Nabi Adam ke Nabi Muhammad ke Sayyid Abdullah itu orang-orang soceh dari kekafiran, kemusyrikan, bahkan dari zina. Bagaimana dengan bapak Nabi Ibrahim? Itu kan pasti sampean bertanya-tanya. Tentunya Nur Muhammad pasti lebet neng bapak Nabi Ibrahim. Ada dua penjelasan dari ulama. Yang pertama bidunit takwil, kelaban tanpa ditakwil. Ketika Nur Muhammad bedah nendang bapaan Nabi Ibrahim, maka bapaknya Nabi Ibrahim itu masih belum kafir. Artinya belum kafir, belum menyembah berhala. Ketika nur itu sudah lewat sampai pada Nabi Ibrahim, barulah terjerumus ke dalam kekufuran. Itu yang tanpa takwil, yang menunjukkan Abul Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim adalah si pembuat berhala itu, pajen bahaban. Jadi selama badan Nur Muhammad, sebelum Nur Muhammad melewati orang, maka semuanya itu terjaga. Karena tak mungkin kena benda suci melewati sesuatu yang najis. Nabi Muhammad dikasoceh istimewa, kemudian melalui jalur-jalur punggung-punggung orang-orang yang kotor, aisyar'an wa hissan, secara syara atau secara indra. Itu tidak mungkin. Yang kedua, secara takwil, bahwasanya tradisi Arab, kata abun, kata abun itu menunjukkan dua makna. Makna pertama adalah bapaknya sendiri, bapak kandung. Makna yang kedua berarti paman. Jadi bapak Nabi Ibrahim yang disebut membuat patung itu adalah paman Nabi Ibrahim, bukan bapaknya Nabi Ibrahim. Jika kita merujuk pada tradisi-tradisi yang juga lumrah terjadi di Arab, jadi istilah abun itu juga mengarah kepada paman. Karena paman itu kan bapak kita kan, kan? Ternyata bapak. Makanya kocak palik bapak cilik, pade bapak gede, gede umure, cilik umure, beni orang kan. Makanya orang kene mentuani bapak nyaman Pak D, iya peren segini Pak Nyil misalkan, Pak Unyil pon. Jadi itulah problem selama ini yang pernah muncul tentang Nabi Ibrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-haditsus tsani an Atha Ibni Yasarin an Ka'bil Ahbar
wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.